Oke, selamat sore. Ini kenapa ini? Oh, oke. Kamera saya kayaknya bermasalah nih. Tidak terdetek. Oke lah, nggak usah pakai kamera lah ya. Oke, baik. Selamat sore teman-teman. Kita mulai ya. Ini suara saya, yang penting suara jelas ya. Oke, baik. Kita mulai ya. Nah, hari ini mungkin kita akan bahas tentang inilah ya, tentang satu kebijakan. Sebenarnya ini rentetan lah, ya. Jadi ada beberapa kebijakan. Tapi mungkin hari ini karena RKAB untuk batu baranya sudah keluar, jadi kita bahas itu dulu ya. Nah, kalau lihat dari indeks harga saham gabungan sih sebenarnya udah nggak masalah, cuma tinggal mental kita aja ya. Apa seberapa kuat lo untuk menghadapi itu? Itu udah kita jelaskan di hari Senin kemarin ya. Sebentar. Oke. Baik. Ya, jadi kita mungkin akan bahas ini. Kenapa kita bahas ini? Salah satunya adalah karena kita mau mencoba ya untuk mencocokkan datanya. Jadi mungkin kayak emas ya, kayak kemarin kita jelasin mengenai emas gitu ya. Kenapa dia turun? Karena adanya adjustment atau penyesuaian terhadap kebijakan yang mungkin saja akan berbeda ya pada saat si ini ya si gubernur The Fed yang baru ini menjabat ya. Nah, demikian juga dengan kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah ini. Jadi ya salah satunya ya dia kebijakan SDM ini ya. Karena dia berhubungan dengan tambang kan, berhubungan dengan mineral. Sedangkan kita di Indonesia itu ya negara tambang. Jadi ini kebijakan SDM itu pasti cukup banyak mempengaruhi emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ini yang mau kita lihat ya. Jadi kita mau mencoba untuk menyesuaikan juga, melakukan adjustment juga untuk mengikuti kebijakan ini ya. Jadi mungkin teman-teman mungkin udah sering lihat lah ya bagaimana harganya kok naik ya. Padahal mungkin kalau lu cek kiri dan kanan kok nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, itu biasanya ada adjustment terhadap sebuah kebijakan. Nah, kalau dia naik, kemudian habis itu lu cek kiri kanan, di mana-mana lu nggak dapet, nah itu lu boleh tanda tanya lah ya. Yang sekarang mungkin lagi ramai, yang sudah masuk ke Barreskrim, ya hari ini sudah mulai ada tindakan dua emiten, siapa ya, Pipa sama Mina ya. Nah, itu tinggal tunggu aja. Tapi ini mungkin saya boleh komentarin hal ini ya. Kita cukup bersyukur lah ya, kalau kalau benar polisi itu mulai bergerak ya, sehingga melindungi kita loh, melindungi kita retail-retail ini dari pergerakan-pergerakan yang kita nggak tahu apa-apa gitu. Ya tahu-taunya jalan gitu. Nah itu kan lu mau belajar dari teori manapun susah ya untuk kita lihat yang kayak gini ya. Apalagi framework kita nggak mendukung sama sekali dengan hal kayak gitu. Jadi dia naik, kita cari-cari data nggak ada. Tahu-taunya cuma narasi, backdoor dan lain sebagainya gitu aja. Ya, nah kita nggak mau kayak gitu. Ya, kita mau yang kelihatan datanya lah ya. Oke? Baik, kita akan bahas ini ya. Jadi mungkin ini saya akan cuman bahas batu bara doang. Oke ya, mungkin nih. Jadi untuk kebijakan SDM, dia kan ada beberapa kebijakan ya, kebijakan strategisnya dia ya. Untuk di tahun 2026, salah satunya adalah untuk batu bara, dia turunkan dari target produksinya dari 790 juta ton itu menjadi tinggal 600 juta ton di 2025. Jadi ada penurunan sekitar 24% ya. Nah, itu biasanya kalau misalnya ada penurunan supply-nya diturunkan, kalau demand-nya tetap itu berarti kan ada peluang ya, ada peluang di mana mungkin ada pergerakan harga di situ. Ini baru kita bilang peluang ya, siapa tahu ada gitu ya. Nah, pemangkasan ini bertujuan untuk menjaga harga batubara global, mengontrol cadangan, serta mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Nah, ini cuma bahasanya aja lah ya. Termasuk penyesuaian produksi nikel dan penghentian import BBM. Jadi ada beberapa kebijakan yang saat ini sedang dicoba untuk dijalankan oleh Pak Bahlil ini ya. Jadi yang pertama adalah batu bara, kedua itu adalah produksi nikel. Nikel mungkin udah duluan ya, kita udah tahu. Jadi produksi dari 379 juta ton tahun lalu itu menjadi 200 sampai 260 juta ton. Ya, ini mungkin efeknya akan cukup banyak. Nah, ya ini udah pasti akan menggerakkan harga. Karena hampir 80 sampai 90% bahkan ya itu produksi nikel itu dari kita. Kemudian ada optimalisasi hilirisasi, itu juga udah sempat kita bahas beberapa ya.
Salah satunya adalah bauksit dan baterai. Jadi ini bauksit itu ujungnya adalah aluminium. Kemudian baterainya itu kan didesak untuk kalau bisa sudah mulai produksi itu 2027. Ya itu ada beberapa saham yang terlibat di situ selain Antam. Yang selain Antam itu ada beberapa saham ya teman-teman nanti bisa cek lah ya apa saham apa itu ya. Sahamnya lumayan nggak liquid soalnya kalau saya sebut di sini nanti dia jalan sendiri ya. Mungkin teman-teman yang di komunitas pasti udah tahu lah. Ini saya ambil. Jadi kemarin itu sempat naik sekitar 50 sampai 40 54 sampai 60% lebih ya. Kemudian habis itu kemarin turun udah sampai ke Golden Zone. Cuman ini memang agak dilema ya. Kalau saya call saham itu ya dia nggak liquid, diserbu rame-rame, ya percuma jadi berantakan sendiri ya. Tapi kode depannya itu D. Ya, mungkin teman-teman tahu lah di komunitas pasti tahu lah ya. Kode depannya D, belakangnya Z. Ya, itu berhubungan dengan si baterai. Kemudian habis itu ada kemandirian energi ya atau stop import. Jadi dia sudah pasti akan stop import untuk solar ya di 2026. Kemudian habis itu untuk bensin ya bensin RON 92, 95 dan 98 itu diharapkan di 2027 itu udah di stop. Karena kan sudah ada kilang itu kan, kilang di Balikpapan kan. Jadi itu produksinya sekitar kemarin berapa ya 350.000 barel per hari. Jadi harusnya cukup lah plus yang Balongan harusnya udah mulai bisa lah mencukupkan itu ya kebutuhan nasional ya. Nah, kalau itu di stop harapannya adalah kita punya cukup banyak uang. Ini harapan kan. Ya, kalau itu import-import di stop mungkin ada sekitar berapa ya tahun lalu itu 200 sampai 300 T ya. Ya, uang yang cuman dibakar-bakar begitu doang habis itu hilang di entah kemana gitu ya. Jadi itu di situ ada biodiesel, ada bioetanol, termasuk di dalamnya di situ ada bioaftur ya. Nah, kalau biodiesel teman-teman udah tahu lah ya, dia mungkin akan ditunda sampai akhir tahun ya untuk B50-nya ya. Jadi mungkin ini pending doang untuk saham-saham CPO. Kemudian habis itu bioetanol itu berhubungan dengan tebu kalau nggak singkong. Ya, kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat ya, sudah sempat dicoba singkong, kelihatannya nggak terlalu bagus, tapi yang lebih bagus itu tebu. Ya, tebu. Jadi ya teman-teman tahu lah ya nanti pasti ada emiten-emiten itu kita bahas Jumat aja lah biar ada bahan. Ya, kemudian bioaftur itu sementara ini pakai dibilangnya apa ya? Jelantah ya, minyak jelantah ya. Sementara itu masih pakai minyak jelantah itu, minyak goreng ya berarti ya. Itu berarti sisa-sisa ini ya, sisa-sisa eh, apa sisa-sisa dari itu ya sawit ya. Oke. Baik. Nah, hari ini kita cuma akan fokus di pemangkasan produksi batu baranya ya. Kita akan bahas di situ karena sudah final dari 836 juta ton ya ini tahun 2024 ya. Ini yang dari 790 juta ton di 2025 itu akan dipotong menjadi sekitar 600 juta ton ya. Jadi penurunannya ini kalau dari 2005 ada sekitar 40 sampai 70%, tapi kalau dari 2025 itu ada penurunan sekitar 24%. Ya. Oke, nah siapa yang terdampak dan siapa yang tidak terdampak? Ini mungkin agak kecil, saya gedein juga nggak bisa ya. Tapi yang pasti adalah kita bahas yang tidak terdampak karena di situ adalah uangnya kita kan. Yang terdampak ya lu ngapain lu ikutin kan? Ya kan yang tidak terdampak itu siapa? Maksudnya gini, kalau dia tidak terdampak berarti ada potensi di mana dia mempertahankan income-nya. Bahkan kalau seandainya nih harga batu bara ternyata naik, ya naik karena ada pemotongan produk supply di lapangan, berarti kan dia akan mendapatkan keuntungan ya, benefit dari pemotongan ini. Benar nggak? Adanya, kalau lu tahu sendiri ya, kalau harga naik, kenapa? Karena supply-nya berkurang, demand-nya mungkin tetap, apalagi kalau demand-nya bertambah. Ya, ini yang mau kita cek ya, apakah supply-nya dengan dikurangin ini, kurangnya berapa gede. Ya, kemudian habis itu kita mau lihat demand di pasarnya itu berapa gede ya. Nah, itu kira-kira bisa menaikkan harga enggak ya. Oke. Nah, jadi yang tidak terdampak, ini yang tidak terdampak itu ada 4 perusahaan. Ada 4 perusahaan di situ.
Satu adalah Adaro lewat AADI. Kita tahu ya, Adaro sudah dibuang semua untuk yang batu baranya semua ke AADI. Kemudian ada BMB. Ini Buana apa gitu ya. Pokoknya singkatannya adalah BMB. Nah, yang terdampak di situ itu kerjasamanya sama ABMM. Jadi kontraktornya adalah ABMM. Ya, kontraktor doang. Jadi kontraktor lifetime. Jadi selama tambang itu masih ada, itu dia berarti ada ini si ABMM masih ada kontrak sama si BMB ini ya. Tapi itu 8 juta ton. Kemudian habis itu Arutmin sama KPC. Arutmin sama KPC ini adalah dua tambang yang punya bumi. Kemudian satu lagi adalah Kideko. Kideko itu yang punya Indi ya. Nah, yang mungkin akan kita bahas itu adalah yang ini ya, yang produksinya gede-gede ya. Jadi ABMM mungkin kita nggak bahas karena cuma 8 juta ton doang, nggak tahu pengaruhnya berapa gede ke perusahaan tersebut karena ABMM juga itu cuma kontraktor ya. Jadi nggak secara langsung menikmati. Jadi kalau boleh dibilang kalau BMB ini tidak terdampak ya paling ya kontraknya si ABMM tidak terdampak gitu aja ya. Kalau untuk masalah harga kan karena dia kontraktor ya dia cuman apa dapatnya ya produksinya, harga produksinya ya. Jadi kalau dia memang produksinya ya sampai ke apa batu bara yang siap untuk diekspor, ya udah berarti tidak ada hubungan tidak akan mempengaruhi laporan keuangannya si ABMM. Itu maksud saya ya, karena dia kontraktor, bukan pemiliknya. Nah, bedanya dengan ADI, Bumi, dan Indi, itu dia pemiliknya. Jadi kalau misalnya harganya fluktuasi, otomatis itu pasti akan berdampak pada laporan keuangannya mereka. Ya, jadi yang kita mungkin akan bahas di sini adalah ADI, Bumi, dan Indi. Ya, ADI, Bumi, dan Indi. Kira-kira siapa yang paling good dari ini ya, dari kebijakan ini. Ya, kita lihat sebentar ya di harga batu baranya. Nah, harga batu bara sekarang itu ada di ini terakhir ya di 116 US dollar per metric ton 116 ya. Dan kalau lihat dari pergerakan harga ini teknikal aja, kita memandang sebentar aja teknikalnya. Itu harga batu baranya dalam keadaan sideways. Ya, harga batu bara dalam keadaan sideways. Jadi otomatis mungkin saja ada something di situ ya, tapi kita ya tinggal kita pantau aja teknikalnya ya. Teknikal begini sih sebenarnya kita suka ya, kita suka. Cuman berapa dampak dari Indonesia, pemotongan produksi Indonesia itu kepada permintaan global. Itu yang perlu kita perhatikan sehingga bisa menggerakkan atau enggak setidaknya kita bilang lah berdampak pada laporan keuangan perusahaan kalaupun harganya stabil gitu ya. Oke, nah sebelum masuk nanti balik ke ini ya perusahaan-perusahaannya kita lihat dulu ke sini. Nah, oke, kita lihat ya. Asumsi kita adalah ini teori kan. Kalau harga akan naik, kalau supply itu lebih kecil daripada demand, ya. Kalau supply lebih kecil dari demand atau penawaran itu lebih kecil daripada permintaan. Ya, ini harus terjadi seperti itu. Karena itulah makanya kita mau lihat supply-nya sebenarnya apa demand-nya itu berapa. Ya, demand supply kan kita udah tahu dikurangin kan sekian 24% dari produksi sebelumnya. Sekarang demand di lapangannya itu berapa? Yang kita lihat itu adalah import ya, yang dua pemakai batu bara terbesar itu kan Cina sama India. Nah, data yang menunjukkan bahwa import thermal coal Cina itu di 2025 itu adalah sebesar 300 juta ton, 300 sekian juta ton. Kemudian habis itu dari India itu sekitar 157 juta ton. Ya, ini yang kita lihat ya di Cina dan India. Tapi kan dia nggak cuma import dari kita. Ya, dia nggak import dari kita doang ya. Ya, tapi kita anggap bahwa ini memang sebagian besar memang dari kita gitu ya. Oke. Nah, kemudian habis itu demand satunya lagi adalah domestiknya kita. Ya, DMO ya. Jadi pemanfaatan batubara domestik pada tahun 2025 itu sekitar 254 juta ton atau sekitar 32% dari produksi yang ada. Jadi total produksinya itu sekitar 32% itu sekitar 254 juta ton gitu ya. Oke.
Nah, kemudian habis itu kita lihat demand-nya, ya untuk di 2026, kita anggap ya, ini dianggap ya, estimasinya itu kurang lebih naik-naik cuma dikit doang. Atau ya seenggaknya stabil, gitu ya. Oke, nah di Cina itu ya kurang lebih sama ya, 300, India itu 150, ini pemakaian paling gede. Kemudian ada Filipina, ada Vietnam, ini yang Asia Tenggara ya. Ya, Asia Tenggara, ya kalau lu plus minusin, anggaplah ada 100 juta ton gitu ya. Oke, 100 juta ton gitu. Ya, nah cuman ini mungkin kita bisa kecualikan, kita tambahkan aja di sini ya, biar gampang hitungnya ya. Oke, nah ini kita anggap bahwa demand untuk batu bara di 2026 itu tetap. Ya kita anggapnya tetap karena memang ya kan kita dapat ancaman cukup banyak ya dari untuk batu bara ya, terutama dari EBT ya, EBT dan green energy kan, energi baru dan terbarukan, dan udah banyak yang mulai beralih ke green energy. Ya kayak teman-teman bisa lihat ke Eropa, mereka cenderung menggunakan gas dibandingkan dengan batu bara. Kenapa dulu dia menggunakan batu bara? Karena gasnya di stop kan oleh Rusia kan. Jadi akhirnya untuk temporerinya dia mengaktifkan kembali PLTU dengan menggunakan batu bara. Tapi kan itu temporary ya. Jadi sekarang udah mulai kembali ke gas. Ya ini yang kita lihat. Jadi Eropa makanya gue nggak masukin ke situ. Jadi kalau teman-teman lihat demand-nya itu segitu. Ya demand-nya. Nah kita lihat yang supply itu siapa? Karena bukan cuma Indonesia doang, ingat ya. Negara produser utama, dia yang memproduksi batu bara yang utamanya itu adalah Cina. Cina itu tahun lalu itu memproduksi hampir berapa miliar ton. Ya, ya, oke. India itu juga ada berapa miliar ton. Kemudian Indonesia sekitar 700 sampai 800 juta ton, kan? Kemudian ada Amerika, Australia, kemudian habis itu Rusia, ada Afrika Selatan. Ya, tapi yang mungkin yang mau kita lihat tuh yang tiga inilah ya, Cina, India, dan Indonesia. Jadi Cina walaupun dia mengimpor batu bara, termasuk India, dia walaupun dia mengimpor batu bara, ternyata mereka juga memproduksi domestiknya. Ya, jadi mungkin ini ceritanya dia mencoba untuk tidak terlalu banyak menggunakan domestiknya, dia simpan gitu ya. Kemudian habis itu dia mencoba import, ya import. Nah, importnya itu dapatnya sekitar 300 sama 150 juta ton. Jadi kalau lu bandingkan dengan produksinya dia sebenarnya importnya kecil. Ya, importnya sebenarnya kecil. Ya, jadi kalau data ini sebenarnya menunjukkan bahwa Cina dan India itu menghasilkan sebagian besar produksi batu bara global. Jadi hampir 60%-nya. Jadi ya kita harusnya nggak seneng-seneng sekali ya. Oke, nah tapi ini kita mau hitung ya. Nah, sedangkan top eksportirnya, kalau tadi kan produsennya ya, top eksportirnya untuk batu bara dunia itu ternyata Indonesia yang pegang. Jadi hampir 40 sampai 45% total perdagangan global, batubara global itu dipegang oleh Indonesia. Jadi lu kebayang ya kalau misalnya itu kita anggaplah tahun depan pun sama gitu ya. Jadi setengah dari perdagangan batubara global itu dari Indonesia. Nah, kalau setengahnya sekarang dipotong 24, ya dipotong 24, jadi anggap berarti kan sekitar ya anggaplah 1/4 ya dari total kebutuhan batubara dunia itu dipotong sama Indonesia. Ya kurang lebih seperempatnya lah ya. Kita anggap seperempatnya itu sudah dipotong oleh Indonesia. Ya, nah apakah nanti Cina, India akan mungkin beli dari Australia kah, atau beli dari Rusia kah, atau mungkin itu bisa aja terjadi loh ya. Jadi dia belum tentu, oh ya udah lu cuma segitu, ya udah nanti sisanya gue beli aja di tempat lain gitu ya misalnya ya. Jadi di situ ada Australia, ada Rusia, dan ada Afrika Selatan yang juga bisa jadi itu menjadi tempat di mana mereka belanja untuk nutupin kebutuhan batu bara ini. Oke, ya. Jadi walaupun Indonesia mengurangi suplainya, belum tentu itu berdampak loh ya. Oke, belum tentu itu berdampak karena bisa saja itu ditutupin oleh negara lain. Ya, bisa saja itu ditutupin oleh negara lain. Nanti tinggal kita lihat dari pergerakan harga batu baranya. Jadi kalau harga batu bara cenderung naik, berarti ada efek supply kita kurangin, ada efek kepada supply dari batu bara global.
Oke, nah ini kita tinggal tunggu aja ya. Nah, jadi kalau kita hitung nih, seandainya kita hitung ya, dan kemudian habis itu kita mau lihat nih ya, kalau dipotong menjadi 600 juta ton, ya, sedangkan kita anggap ya asumsinya adalah penggunaan batu bara global itu sama, tidak banyak berubah dengan tahun 2025, maka kita lihat ya, total produksi kita itu tinggal 600 juta ton, ya, tinggal 600 juta ton. Kemudian demo untuk pemakaian dalam negeri itu kita anggap tetap juga ada di sekitar 254 juta ton. Kemudian ekspor kita ke Cina dan ke India itu dianggap sama juga ya, kalau dijumlahkan sekitar 460 juta ton ya. Nah, kalau dijumlahkan ini semua, ternyata perdagangan global itu akan kekurangan 114 juta ton. Ya, akan kekurangan 114 juta ton, yang dimana ya udah supply itu tidak ada di pasaran lagi nih. Ya, nah ini yang saya bilang, apakah Cina dan India itu akan pergi ke Rusia atau pergi ke Australia ya, yang dekat ya, atau mungkin dia pergi ke Afrika, karena mungkin India itu lebih dekat ke Afrika ya. Bener gak sih? India ya harusnya lebih dekat ke Afrika. Kemudian Cina mungkin dia oke lah, gue beli ya dari Australia, atau gue beli aja dari Rusia gitu kan. Ya, sehingga walaupun dia selisih 114 juta ton itu tidak menggerakkan harga. Ya, tidak menggerakkan harga. Ini makanya kita mau lihat ya, mungkin dalam seminggu atau mungkin udah diterapkan mungkin di Februari dan sebagainya ya. Itu apakah harga batu bara yang sekarang ada di 116 US dollar per metric ton itu bergerak nggak? Ya, kalau dia bergerak berarti efeknya ada nih. Ya, efeknya ada. Nah, efeknya itu apakah akan sementara atau itu akan berlangsung lumayan. Ya, karena gini. Ya, teman-teman jangan lupa juga persediaan atau cadangan batu bara mungkin di Cina dan India juga masih banyak ya, jadi lu mesti kurang cadangan itu harus turun dulu. Nah, ini gue mau cari datanya yang justru yang nggak ada data cadangan batu bara yang ada di India dan di Cina itu berapa banyak, itu yang saya kesulitan cari datanya. Nah, kalau cadangan itu masih banyak ya mungkin efeknya itu tidak akan teman-teman rasakan di Februari atau Maret. Ya, tidak pergerakan harga batu bara itu mungkin tidak akan terjadi dari situ. Ya, apalagi sekarang musim dingin kan sudah lewat. Ya, musim dingin sudah lewat. Jadi otomatis kebutuhan untuk energi itu sebenarnya tidak terlalu besar. Ya, ini kita lihat yang sisi ini ya, sisi tidak enaknya dulu ya. Jadi kalau sampai itu terjadi, berarti pemotongan 114 juta ton itu bisa jadi nggak ada efek. Ya, nggak ada efek, nggak akan seefek si nikel. Ya, kalau nikel itu kan kita kuasai hampir 80-90% kan perdagangan dunia kan. Ya, jadi kalau seandainya nih walaupun sudah dikurangi 114 juta ton, ternyata cadangan dari Cina dan India juga gede, ya. Berarti ini hampir boleh tidak ada efek. Ya, hampir boleh tidak ada efek. Ya, ini makanya ya. Nah, kemudian belum lagi ancaman terbesar untuk batu bara itu adalah EBT, energi baru dan terbarukan, terus penggunaan gas, sama produksi domestiknya mereka sendiri. Ya, produksi domestik mereka sendiri plus regulasi, dan regulasi kita sebenarnya mensupport agar harga batu bara seenggaknya stabil aja, ya stabil aja, itu udah sebenarnya udah cukup enak buat perusahaan-perusahaan batu bara kita ya. Nah, katalis terbesar untuk batu bara saat ini masih ada katalisnya ya, itu adalah gasifikasi. Itu seandainya kalau gasifikasi berhasil. Kemudian habis itu ada kebijakan pembangunan PLTU yang di Cina itu diperbolehkan itu sampai 2027. Itu kalau nggak salah ya sekitar 25 megawatt. Ya, 25 megawatt. Tapi jangan lupa dia bisa saja ya, karena kan yang dia bangun EBT-nya juga banyak kan. Dia bisa saja pembangunan PLTU itu menyesuaikan dengan cadangan batu bara mereka. Itu kan, jadi ya artinya ya mereka bisa saja, gue nggak usah import lagi, gue mau mandiri aja. Ya udah tinggal jadi perkiraan mereka kalau gue bangun 25 megawatt lagi ya, itu masih masih ini ya, masih apa batu bara dalam negeri mereka itu masih bisa mencukupkan ya, kayak kita lah DMO gitu ya, pemanfaatannya masih cukup gitu. Itu bisa bisa jadi, itu bisa jadi katalis, bisa jadi bukan katalis. Ya, oke. Nah, untuk gasifikasi juga sebenarnya
kita kan sudah ya kayak PTBA sama perusahaan Amerika, terus habis itu pas perusahaan Amerika tidak jadi kan, hengkang kan. Nah sekarang datang nih perusahaan Cina, nggak tahu jadi apa enggak. Ya, oke. Jadi teman-teman lihat ya, walaupun betul akan ada selisih 114 juta ton ya mungkin kebutuhan atau pasokan supply batu bara global itu tapi belum tentu berdampak pada perubahan harga. Makanya kita mau tunggu ya, kita mau tunggu nih dalam mungkin 1 bulan atau mungkin beberapa waktu ke depan, apakah ada pergerakan dari harga batu bara. Seenggaknya dia sideways dulu deh. Ya, dia sideways. Nah, oke, nah sekarang ya, kita lihat lagi ya. Sekarang harganya adalah 116 ya, 116 US dollar per metric ton ya. Dan yang kita lihat itu sekarang adalah yang tidak terdampak ya. Kalau terdampak udah pasti harganya udah pasti turun lah. Ya, yang terdampak harganya udah pasti gonjang-ganjing lah karena market memprice in untuk data-data ke depannya ya. Jadi ada adjustment ya, adjustment dari keputusan investasi mereka. Ya, apakah gue mau stay di misalnya di ITMG, apakah gue mau stay di BYAN gitu kan dan segala dengan kondisi seperti ini. BN itu dipotong berapa ya? Mana punya BN ya? Ini anggap contoh lah kayak BSSR gitu ya. BSSR itu dipotong 45%. Jadi otomatis kalau lu lihat harganya turun itu wajar. Walaupun mungkin penerapannya belum terjadi ya. Tetapi kan market sudah bergerak duluan. Ya, karena apa? Karena dia adjust, dia melakukan pricing in ekspektasi ke depannya bahwa BSSR itu kemungkinan besar pendapatannya turun. Ya, bisa jadi turun sampai 45%. Kenapa ya? Karena ini ya RKAB-nya itu cuma disetujui dikurangin sampai 45%. Karena itulah makanya kita lihat yang tidak terdampak ya. Nah, kalau dia tidak terdampak, asumsi kita untuk saat ini adalah market mencoba untuk memprice in kalau laporan keuangannya seenggaknya dibilangnya tetap aja. Ya, kita memprice in untuk itu. Nah, kemarin kan udah turun banyak sekali kan. Harganya udah lumayan diskon lah. Kayak misalnya kayak Bumi saja. Ya, floating loss teman-teman ada yang min 50. Ya, ada kan? Ya, pasti ya, ada yang masih bertahan. Kenapa? Karena harapannya Bumi itu masih itu kan, masih akan to the moon dan sebagainya kan. Ya, it's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, cuman ya maksud saya itu adalah ya janganlah floating loss itu jangan sampai min 50 kan kemarin kita udah bercerita kan ya. Daripada gua floating loss min 50, kenapa nggak gua ngambil kemarin? Coba bayangin kalau kemarin kita ada yang berani ngambil di 200 misalnya ya. Hari ini kan berarti lu floating profit di sekitar hampir 30-an kali ada kayak ya. Nah, itu kan lihat ya pemanfaatan modalnya lu. Ya bagaimana capital exposure yang lu gunakan modal lu kan udah pasti berbeda kan dibandingkan lu dengan lu sekarang floating loss min 50 dengan sekarang lu floating profit min 30. Uangnya sama loh. Uangnya sama, ya kan? Ya ini kita bahas ya, sistem makanya butuh banget kan sistem kan. Oke, balik lagi ke sini. Jadi kalau kita bicara mengenai tiga saham ini, apa yang kita lihat? Nah, ini kan katalisnya ya. Ini katalis. Kalau lu lihat frameworknya kita bahas katalisnya dulu. Berarti kan harus ada ekspektasi kita ke depannya itu apa? Ya, baru kita mungkin kita mau lihat kira-kira ini saham-saham ini ada gunanya enggak? Ya, kalau dia oke, tidak berubah, tapi manajemennya tidak sanggup untuk mengambil keuntungan dari kebijakan ini kan percuma ya. Benar kan? Ya. Nah, setelah dari katalis kita berbicara mengenai fundamentalnya. Mari kita lihat sebentar mana fundamentalnya. Nah, ini ya, ini fundamentalnya. Oke, sebelum ke fundamental, ternyata gue harus bahas dulu harga pokok produksinya, ya. Nah, kalau seandainya nih harganya tetap ya 116 atau mungkin ya kita bilang lah ya batu bara itu sideways, ya sideways. Apakah itu masih tetap menguntungkan untuk perusahaan-perusahaan batu bara ini, ya? Data harga pokok produksi mereka itu kalau misalnya ini kalau cost-nya itu lagi rendah-rendahnya itu sekitar 20 sampai 30 US dollar per ton.
ya, cost-nya dia. Jadi kalau misalnya lu mungkin beli barang untuk dijual ya, nah barang itu dari produksi sampai jadi, sampai lu bisa taruh di etalase, ya itu harga pokok produksinya. Itu modalnya lu gitu ya. Jadi modalnya kalau dia cost-nya rendah, artinya mungkin ya tambangnya gampang gitu ya, tinggal nggak perlu pakai peledak ya, tinggal digali ya, kemudian habis itu udah langsung dapat batu baranya gitu loh, nggak perlu apa ya dibilangnya layering atau apa gitu lah ya. Jadi cost-nya rendah, maka itu dia dapat sekitar 20 sampai 30 US dollar per metric ton ya. Kalau dia middle cost-nya itu 30 sampai 40. Kemudian kalau dia cost-nya high mungkin ya tambangnya itu agak-agak gimana gitu lah ya. Itu sekitar 40 sampai 55 ya per ton. Ya, itu modalnya di situ udah termasuk dari mining, kemudian dari hauling. Ya, hauling itu berarti kan pemisahan ya, sampai ke transportasinya, logistiknya segala macam itu udah FOB lah ya, free on board ya, FOB. Jadi barangnya itu sudah benar-benar ada di kapal, ya udah tinggal dikirim ke pembelinya. Ya, itu sekitar segitu. Jadi artinya kalau lu dengan harga 116 ya, 116 berarti perusahaan-perusahaan batubara ini masih untung ya, masih untung gitu ya, karena lu itu masih untung lah ya. Nah, tapi masalahnya adalah di lapangan kan ada itu yang namanya ini yang resmi ya. Ada bea keluar, ada royalti ya, royalti berupa PNBP ya, penerimaan pajak bukan penerimaan negara bukan pajak kan. Itu sekarang itu mungkin ada sekitar 10 sampai 20% dari harga. Ya itu mungkin tergantung ya, tergantung dari kebijakannya ya. Itu sekitar 10 sampai 20% dari harga. Jadi kalau harganya sekarang ada di HAB-nya misalnya, HBA-nya misalnya harga batu bara acuannya itu misalnya 100 ya, lu tinggal lihat lah berarti ada sekitar 10 sampai 20 US dollar ya per ton. Ya kurang lebih kayak gitu lah ya. Nah, ini yang kita mau lihat itu adalah skenarionya ya, ini cuma skenario doang ya. Jadi kalau misalnya contoh ya, kalau sekarang HBA-nya itu 70 ya, berarti dia akan ditambahkan sekitar ya, ini ambil yang gedenya ya 35 tambah 14 gitu ya. Jadi ya, tambahan dari modal ini ya, tambah ini berarti kan pajaknya ya, tambah sekitar 17,5 kan. Ya kalau dia HBA-nya itu 90 itu tambahnya segini ya, tambah segini ya. Kalau dia 120 ya mungkin dekat-dekat dengan harga sekarang, itu tambahnya mungkin sekitar 30 US dollar per metric ton ya. Jadi walaupun ya kita ambil yang paling inilah, cost-nya itu yang tinggi berarti kan 55 tambah 30 itu kan berarti totalnya adalah sekitar 85 US dollar per metric ton. Jadi selama harga batu bara yang masih di atas 85 itu masih cukup menguntungkan untuk perusahaan. Ya, kita udah ambil yang high cost tuh ya. Jadi artinya harga pokok produksi sudah termasuk dengan ini ya, dengan pajak-pajak ini itu sekitar 85. Ya kalau nah itu mungkin teman-teman mungkin harus tambahin dengan biaya operasional di lapangan, biaya siluman, biaya preman dan lain sebagainya mungkin agak perlu ditambah. Tapi udahlah, kita anggap yang resmi-resmi dulu ya, ada sekitar 85. Plus minus 100 lah ya, 100 US dollar. Jadi artinya kalau harga batu baranya dia masih di atas 100 US dollar, berarti perusahaan ini masih bisa untung ya, masih bisa untung. Nah, kalau harga batu baranya naik, berarti kan ada potensi keuntungannya lebih. Ya, ada potensi keuntungannya lebih. Nah, makanya kalau teman-teman lihat ya, mulai lihat ya. Kalau harga batu bara mulai naik, lu udah tahu apa yang harus lu incar gitu ya. Oke. Nah, sekarang udah ya, ini adalah katalis ya. Kita lihat fundamentalnya. Kita cuma lihat 3 perusahaan itu doang. ADI, Indi, dan Bumi. Ya, kalau lihat dari fundamental, jelas banget kenapa AADI itu dikoleksi. Ya, sudah orang sudah masuk ya, udah masuk lama. Ya, walaupun harganya lumayan ya 8.000 sekian ya, tapi menjadi jelas gitu ya. Kenapa ADI dikoleksi yang mendapatkan inflow paling besar itu adalah ADI. Ya, lu memang bisa cek lah broker summary dan segala macam. Kita juga udah bahas di komunitas ya ADI ya.
Ya waktu itu malah sempat bingung kan, ini kenapa nih AD dikoleksi terus ya? Ya padahal ya kayak gitu ya, mereka sudah dapat informasi ini. Bocoran-bocoran LKAB itu udah pasti mereka udah pegang duluan lah. Karena itulah makanya mereka mulai koleksi. Kan waktu itu AD masih itu kan sideways kan. Ya. Nah, kalau kita lihat ya net income-nya untuk AD itu ada di sekitar 11,7 T. Untuk Indi itu minus ya, min 0,39 T. Ini kalau nggak salah masih data September. Ya, September 2025 ya. Ini karena untuk yang data full 2025 itu belum ada. Kemudian Bumi itu minus 0,42. Ya, jadi kalau lihat dari net income, dia menang lagi. Karena dia plus. Ya, nah margin itu kayak net profit margin ya, NPM itu ada sekitar 13% KDI. Keren ya. Berarti mungkin saja cost-nya itu yang low. Ya, cost-nya itu bisa jadi yang low. Untuk yang tambangnya si AD bisa jadi kayak gitu ya. Itu tinggal teman-teman breakdown aja karena saya nggak mau tahu ribet sampai ke situ ya. Kemudian Indi itu minus ya, min 0,4. Ya itu bisa jadi cost-nya agak high. Nah, Bumi itu masih plus. Ya NPM-nya masih plus. Jadi ya kalau lu lihat dari sisi margin ya berarti AD tetap nomor 1, Bumi tetap nomor 2 ya, Indi adalah nomor 3. Kemudian dari free cash flow, FCF-nya itu free cash flow, AD itu punya 8,8 T. Jadi dia masih punya free cash. Ya, kalau lu punya cash di tangan, artinya buat ekspansi kiri kanan itu dia masih bisa banget ya. Sedangkan untuk Indi itu minus. Ya, minus berarti kan min 1,1 T. Jadi ini bisa jadi dalam posisi utang atau mungkin dalam keadaan minus secara operasional ya. Ya, kemudian habis itu untuk yang Bumi itu min sekitar 400 miliar. Ya, jadi free cash flow-nya itu sekitar min 400 miliar. Jadi ini berarti posisinya bisa jadi ya ini dalam keadaan ya mungkin utang giro atau apalah ya. Kita nggak tahu. Nah, kalau lihat dari cash-nya itu AD menang lagi. Ya, AD menang lagi. Kemudian dari EV/EBITDA AD jelas menang telak lah itu karena 3 kali. EV/EBITDA itu apa? EV/EBITDA itu kalau seandainya nih hari ini gue beli saham-saham ini, gue beli perusahaan ini, berapa tahun ya, gue balik modal. Ya gue beli sekarang berapa lama gue balik modal. Nah AD cukup 3 tahun ya sudah balik modal. Sedangkan Indi itu 12 kali ya 12 tahun ya. Sedangkan Bumi itu 45 tahun kemudian. Jadi kalau gue beli sekarang ini contoh kayak Salim ya beli sekarang itu berarti dia akan balik modal sekitar 45 tahun kemudian. Ya karena itulah makanya dia butuh ini ya, dia butuh ekspansi terus, dia butuh genjot terus agar ini bisa turun ya, EV/EBITDA-nya itu bisa turun. Oke. Nah, dari sisi neraca AD itu net cash ya karena free cash flow-nya itu begitu gedenya ya jelas dia net dong ya dia net cash ya kemudian habis itu Indi net debt Bumi juga net debt ya ini udah pasti utang dong tapi ya kalau lu lihat dari ini 3 perusahaan ini ya udah bisa kita peringkatkan lah ADI udah pasti kita incar duluan kemudian yang kedua Bumi yang ketiga baru Indi ya dari ini ya dari lima aspek ini ya aspek fundamentalnya itu yang kita lihat ya pasti ADI. Nah, sekarang baru kita bicara teknikalnya. Ya, kita baru bicara teknikalnya. Kalau lihat teknikal, mana yang kita pilih? Gitu. Apakah langsung pokoknya Bumi karena gue cinta banget sama Bumi ya? Enggak juga gitu. Ya, kalau memang lihat ini, kalau memang katalisnya oke, fundamentalnya oke, teknikalnya bisa masuk ke ADI, kenapa gue nggak ambil ADI? Ya, karena berarti kan dari semua aspek itu dia ada di situ. Otomatis ya, kita pasti akan incar ADI. Ya, kita tinggal lihat di teknikalnya ada nggak area buat masuk. Nah, area paling paling itu ya paling bagus untuk masuk adalah kemarin. Ya, pada saat dia lagi jatuhnya. Ya, ini ya, yang shadow itu adalah area yang paling good untuk dimasuki. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat secara setup, kita bisa masuk di daerah mana? Nah, area yang paling bagus itu adalah kemarin. Nih,
Ya ini kan dia udah naik nih. Udah naik kan, udah naik. Ya ini waktu itu ya, ini kita ngomong ya, ini yang di sini kita nggak tahu apa ya, kenapa ya. Tapi ini jelas di sini itu banyak sekali yang kolek. Ya kita ya udah aware lah. Cuman kita nggak tahu katalisnya apa. Kemudian habis itu naik. Nah, pada saat dia naik, kan kita mau lihat itu begini. Dia turun kembali, itu katalis masih utuh nggak? Nah, ternyata katalis masih utuh. Ya, belum sempat nyentuh area kita. Ya, belum sempat nyentuh area kita, kemudian dia naik. Nah, apa yang terjadi kemarin itu ya kita bilang blessing in the skies ya. Kalau katalisnya begitu bagus itu, ya berarti kan ini turun, itu berarti sebenarnya kesempatan kita untuk collect. Nah, tapi masalahnya adalah dia cuma shadow doang. Ya kita balik ke daily dulu deh. Nah, masalahnya adalah dia shadow doang. Ya, secara mental oke lah ya. You and I kan kita manusia ya. Gue juga manusia, trader juga manusia kan. Ya, lu nggak mungkin berani buy ini. Ya, lu nggak mungkin berani buy ini. Oke, kita udah clear lah. Secara teknikal, gue nggak bisa buy ini. Ya, gue nggak bisa buy ini. Gue nggak berani buy inilah. Udahlah gitu lah ya. Karena udahlah kita fair-fairan aja. Nggak mungkin kita berani masuk lah ya. Oke, kenapa ya? Karena lu lihat ya, dia turun begini nih, jebret. Ya, dia turun kenceng kan. Ini jam berapa ini? Itu pada jam 9 pagi. Jadi berarti dia pada saat pembukaan langsung gapong gitu ke bawah. Ya lu udah pasti nggak mungkin kan. Sama kayak bumi lah, lu ambil 200 gimana ceritanya. Ya karena dia langsung peng gitu ke bawah kan. Ya kan dari ARB ya lu pasti trauma lah ya. Oke lah, UNI manusia kita tahu lah ya. Berarti mentalnya pasti ada di situ. Tapi kalau misalnya lu ambil yang 1 jam, gua nggak trading 1 jam ya. Maksudnya kita cuma mau liatin ya. Dia dia habis itu hold di situ. Ya habis itu hold di situ. Nah itu sebenarnya udah menjadi area buat kita baik. Tapi ya udah ya kita karena di tanggal hari Kamis kemarin tanggal 29 ya kita mungkin tidak terlalu ini ya tidak terlalu seneng dengan marketnya. Pasti lu nggak liatin lah. Ya udah kita anggap oke. Ade kalau dia bisa balik lagi ke area 6.900 sampai ke 6.500 oke. Ya kita mungkin bisa buy dari situ. Kalau enggak ya berarti kan kita tunggu setup selanjutnya kan, V-shape kan. Nah, tapi kalau ini mungkin udah agak tinggi ya. Ya, ada yang bilang, oh ini adalah cup and handle segala macam. Udahlah, karena itu bukan setup kita, ya, kita nggak ikut ya. Tapi kalau misalnya dia bisa kemarin nih, dia bisa masuk ke area itu, kemudian kita buy, ya udah, itu memang sesuai setup. Ya, jadi teknikalnya oke. Ya, nah sekarang kalau enggak, berarti apa yang gue harus tungguin? Ya gue lihat lagi satu saham yang lain, yang peringkat keduanya. Mau nggak mau lah, karena yang peringkat pertama gue nggak dapet. Ya kan? Nah gue lihat peringkat kedua, gue kira-kira gue bisa dapet. Kalau gue bisa dapat peringkat yang pertama, berarti gue bisa ikutin ikutin pergerakannya kan. Nah sekarang yang kita lihat nih ya, bagaimana dengan peringkat kedua? Ya peringkat kedua, ya anggap di sini. Udah kita ambil yang paling jeleknya aja lah ya. Oke. Ya, nah sekarang peringkat kedua, dia gini nih, ya pergerakannya ya. Ya, dia di atas turun. Oke. Nah, ini perlu jelaskan dulu. Kemarin yang di sini itu kan narasi. Ya, benar ya, itu cuma cerita. Cerita. Ya, cerita soal oh dia beli tambang, dia Aceng mulai keluar, kemudian habis itu dia beli tambang bauksit, tambang emas dan sebagainya kan. Tapi kan cerita ini belum ada buktinya. Benar ya? Yang kemarin itu belum ada buktinya. Ya karena itulah makanya dimanfaatkan oleh si Aceng keluar gitu kan barangnya kan. Nah, tapi cerita ini tetap utuh nggak? Tambangnya itu sudah ada kan, tambangnya sudah ada, kemudian cuma tinggal dikelola doang. Nah, sekarang ada masuk cerita baru, yaitu RKAB Batubara itu dia hampir berdoang tidak kena ini ya, tidak kena dampak ya cerita barunya kan. Nah, kemudian habis itu harganya turun. Ya itu prinsip ini ya, prinsip pullback ya. Pada saat dia turun, gue mau lihat ceritanya utuh nggak? Cerita untuk tambangnya masih utuh. Kemudian habis itu cerita tambahan satu lagi adalah katalis. Ya katalis si RKAB-nya. Berarti kan ini naik karena katalis itu.
Ya, jadi bukan dia naik karena dia menyentuh area kita mau buy ya, kemudian habis itu dia naik. Enggak, pasti ada sesuatu yang dipricing. Ya, pasti ada sesuatu yang dipricing, karena itulah makanya kemarin naik sekitar 20% kan, ya. Nah, cuman sekarang pertanyaannya, lu berani buy pada saat dia turun berang gitu kan. Dia sempat pembukaannya itu di 198 kalau saya tidak salah. Karena kemarin itu sudah ARB di 220, kemudian habis itu jatuh kembali ke 198. Udah pastilah UNI kita tahu lah bahwa kita nggak mungkin beli ya. Tetapi pada saat itu mungkin di siang ya. Siang dia balik ke 220, dia balik ke ya 220-an ya. Pokoknya gue ingatnya dia balik ke 220-an lah. Di hampir jam 10 ya. Hampir jam 10 ya. Karena gue buy dari situ. Ya hampir 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 dari situ lah. Dia balik ke di sekitar 220 sekian. Nah, gue udah mulai buy. Ya, kenapa? Karena kita lihat RKAB-nya itu cocok, kemudian habis itu yang kita lihat itu adalah area di mana kita mau buy itu sudah disentuh. Ya, area secara teknikal ya, area yang dia apa namanya yang kita tungguin itu udah disentuh. Nah, otomatis gue tinggal masuk. Ya, gue masuk dengan katalis AD, kemudian habis itu dengan cerita yang masih utuh. Kalau gue udah dapat AD, gue nggak masuk ini. Gue pasti akan jauh lebih senang masuk AD dibandingkan dengan masuk bumi. Kenapa coba? Ya, salah satunya adalah terlalu banyak kuntul di sini. Ya, terlalu banyak kuntul di sini. Memang iya dia sesuai dengan setup gue. Tapi kalau lu lihat tadi peringkatnya, kalau gue bisa dapat AD, gue masuk AD, gue nggak akan masuk sini. Ya, paham ya? Ya, karena ini terlalu banyak kuntulnya. Ya, tahu sendiri ya. Berarti kalau terlalu banyak kuntul, posisi pergerakan harga itu pasti labil. Itu pasti labil. Lu kayak sekarang nih, hari ini turun nih. Turun berapa persen ya dia? Turun 6,8%. Berapa banyak yang kabur dari sini? Kalau dia kabur semakin banyak, gua nggak masalah. Tapi masalahnya adalah di luaran sana, yang komporin untuk si bumi itu masih banyak. Tanpa data loh. Ya, kalau dulu kemarin itu masuk ke MSCI, wow dihitung semua MSCI. Nah, sekarang apakah dia lihat RKAB? Mungkin enggak loh. Mungkin dia nggak lihat itu gitu loh. Yang dia cerita itu mungkin sesuatu yang lain gitu. Ya, tapi kalau gue masuk ya karena RKAB. Itu pun belum tentu akan menggerakkan harga harga batu bara nih masalahnya. Jadi gue masuk ke bumi itu sekedar memprice in cerita kemarin. Ya, cerita yang soal dia ngambil tambang, ada potensi turnaround dan lain sebagainya. Nah, itu yang gue ambil ceritanya. Ya, oke. Nah, cuma memang ini ramai. Kalau dia naik, dia akan lumayan banyak yang kerubutin gitu ya. Tetapi ini juga menjadi sebuah masalah adalah di mana di atas ini, wah itu kuntul-kuntul pasti banyak banget. Nah, yang gua harapkan adalah pada saat harga udah mencapai situ, mereka yang floating loss jangan keluar gitu. Tapi biasanya enggak. Ya, biasanya pasti adalah mereka pasti inilah, oh udahlah, gue yang penting gue udah bisa keluar. Nah, gue suka gitu loh. Ya, gue suka kalau pemikirannya masih begitu. Ya, yang penting sekarang udah nol, ya gue udah tidak loss lagi, gue keluar. Nah, itu gue suka. Kenapa semakin banyak yang begitu? Nah, berarti kan pergerakan harga untuk menembus resisten ini tidak susah. Oke? Nah, ya. Cuman ya ini sih ini harapan gua, ya harapan gua. Kalau kalau ada yang berpikir begitu atau mereka yang nyangkut di daerah situ seperti itu mikirnya, gue suka karena resisten itu akan gampang ditembus. Ya, tapi yang jadi masalah adalah kalau mereka tidak berpikir begitu kemudian menetap di sana, nah itu mungkin mungkin perlu kita pikir-pikir ulang ya. Ya. Nah, tapi kalau lihat ini ya, di mana gue keluarnya? Seandainya kalau gue cuma buat swing doang, ini gue akan keluar di daerah sekitar 550. Ya, tapi kalau katalis yang masih utuh, mungkin gue bisa ikutin dengan trailing stop. Ya, ini yang itu. Ya, nah kalau yang satu lagi, ya mungkin udah nggak kita bahas karena porsi untuk batu baranya udah pasti kecil banget. Ya, tapi kalau lu lihat untuk kedepannya EBT, emas segala macam ya mungkin lu bisa tengok si Indi ya. Jadi otomatis kalau teman-teman lihat ya, sekali lagi ya, kalau dilihat dari katalis RKAB, ya berarti apa yang gue lakukan? Pertama adalah ya gue ambil posisi karena
Karena dari katalis udah ada, kemudian habis itu fundamental gue udah tahu gue ambil yang mana, kemudian habis itu teknikalnya kena ya, berarti ADI harusnya ada di tangan gue. Ya ADI harusnya itu pilihan pertama. Ya pilihan kedua gue, ya mau nggak mau ya gue ambil si Bumi. Ya kalau ADI gue benar-benar masuk karena RAKAB, kemudian habis itu kalau lu lihat dari ini dari MM-nya, market maker-nya itu sudah ada di dalamnya. Ya udah ada di dalamnya dan itu jauh lebih kuat market maker di ADI dibandingkan dengan si Bumi. Ya, nah kalau di Bumi kenapa gue ambil satu ya karena ada cerita ya, ada cerita. Ini cerita bukan cerita yang tidak bisa kita lihat progresnya, ya cuman angan-angan doang ya nanti dia akan jadi dia akan ke 100.000, dia akan nanti harganya akan benar-benar ke moon ya, ke moon itu berarti kan mungkin bisa saja 1 juta satu lembar dan lain sebagainya. Nah cerita-cerita itu gue nggak mau. Oke, gue butuh cerita yang bisa gue lihat progresnya. Itu yang paling penting buat gue. Ya, jadi cerita yang bisa lu lihat progresnya. Jangan lupa, kalau cerita cuman cerita doang, progresnya apa ya? Ya, nah itu lu nggak usah. Itu bukan katalis. Buat kita itu bukan katalis. Itu berarti gorengan. Ya, dan gue berharap ini kalau Bareskim sudah jalan begini, yang goreng-goreng itu udah mulai tiarap lah. Jadi kita bisa benar-benar murni pure adu data, adu apa teknikal dan lain sebagainya. Jadi nggak adu uang untuk membakar-bakar pergerakan harga gitu. Gue berharap seperti itu. Tapi ya nggak tahu ini kira-kira bisa berapa lama. Hotnya itu bisa berapa lama kan biasa kan Indonesia kan viral baru diproses. Nggak viral ya udah bentar lagi hilang gitu ya. Moga-moga ini beda. Kali ini mungkin moga-moga beda. Benar-benar terjadi transformasi. Jadi kita bisa ini loh, kita bisa trading benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi frameworknya kita, apa yang menjadi trading system yang memang beredar di situ. Ya, yang fair gitu loh. Ya, yang fair punya gitu. Jadi bukan karena gue punya uang, gue bakar. Karena gue punya follower yang banyak, gue bakar. Nah, gue nggak mau yang kayak gitu. Ya, kalau kayak gini kan lu bisa lihat data-datanya. Datanya kita jadi pergerakan harga murni pure karena memang mereka memprice in untuk data. Ya bukan karena wah nanti dia akan begini, nanti yang begini, yang cuma angan-angan doang, yang cuma bisa disebut-sebut doang. Kemudian karena dia punya follower banyak, jadi harganya naik. Nah kan harganya naik kan, gitu kan? Kita nggak mau yang kayak gitu. Ya, oke. Kita juga nggak mau kayak apa namanya, oh yang penting dia akan masuk MSCI, ya kemudian habis itu apa jadi harganya akan terus naik dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada teman-teman ya, lu jangan lihat MSCI, FTSE dan indeks lainnya itu akan menggerakkan harga, tidak. Walaupun iya betul ada banyak sekali dana yang masuk ke situ. Ya, lu mesti ingat bahwa bagaimana si market maker masukin dana, itu dia tidak akan menggerakkan harga. Harga tidak akan bergerak. Harga tidak akan bergerak. Prinsipnya itu market maker adalah kalau dia masuk barang, harga tidak boleh bergerak. Gitu ya. Harga itu bergerak karena dia mencoba untuk memprice in sesuatu. Ada penyesuaian terhadap kira-kira ini ke depannya itu terhadap fundamentalnya itu akan jadi seperti apa. Ada penyesuaian kebijakan dari si market maker itu. Hitungan mereka bahwa ini ke depannya ada sesuatu gitu loh. Dia akan memprice in something. Ya, karena itulah makanya harga bergerak. Karena itulah makanya kenapa dia juga mengambil keputusan untuk melakukan akumulasi. Oke? Ya. Jadi jangan dibalik gitu loh. Oh, harga bergerak karena ada cerita-cerita ini nih, ada narasi-narasi yang sengaja dihembus-hembuskan. Rumor ya akan membuat harga bergerak. Betul, dia harga akan bergerak. Karena rumor, karena narasi itu segala macam. Tapi begitu narasinya ketahuan belangnya, harganya akan rontok dengan cepat. Gitu akan berbeda kalau narasi, kalau cerita yang katalis itu progresnya itu bisa kita lihat. Begitu progresnya terlihat dan itu real, maka harganya akan sudah di atas dan itu tetap akan di atas gitu loh. Dia akan memprice sesuatu yang lain gitu. Ya jadi nggak akan rontok gitu.
Ini sama halnya kayak kemarin lah. Ini saham rontok begitu kan. Begitu pasar udah mulai waras, lu lihat bagaimana mereka bergerak kembali. Ya itu yang mau kita lihat gitu loh. Jadi bukan jangan jangan cari-cari narasi terus. Jangan cari rumor ke kiri, ke kanan, gabung di semua tele. Buat apa? Buat cari kenapa dia bergerak gitu. Lakukan PR lu. Ya sesuaikan dengan trading sistemnya lu. Gitu. Ya, ini tadi kita udah bahas kan. Itu adalah frameworknya kita dari awal. Gue cari katalisnya, katalis yang gue lihat nih ancamannya, kemudian habis itu ini kira-kira apa yang akan membubarkan nih katalis ini. Kan semua udah kita sebutkan, ya. Nah, ini kita tinggal hati-hati. Nah, kemudian habis itu kita lihat fundamentalnya. Saham apa yang kira-kira akan punya power nih. Ya manajemennya bisa bisa menangkap katalis ini kemudian habis itu membuat si katalis itu menjadi advantage, menjadi keuntungan untuk perusahaan itu. Gitu ya. Nah, habis itu kita lihat technical, setupnya, harga optimal untuk masuknya itu di mana. Jadi bukan, oh udah dapat nih semua, udah hajar. Itu investor. Yang kita trader. Nah, keuntungan kita trader adalah lu bisa mendapatkan harga lebih baik. Jadi bukan sekedar, oh lakukan aja dollar cost averaging, DCA. Ya pokoknya lu udah tahu nih katalisnya, fundamentalnya bagus kan, cicil gitu kan. Kita nggak mau yang kayak gitu. Kalau memang kita bisa dapat harga optimalnya, ya gue lebih baik cicil di bawah dong. Dengan harga yang lebih baik kan. Ya kan daripada pokoknya gue cicil buta-buta nanti 1 tahun kemudian, nah itu yang dilihat. Nggak bisa kayak gitu, karena kita trader. Ya kita harus tahu risk kita berapa. Gue masuk sekarang nih, resiko gue berapa? Di mana resiko gue? Ya sehingga gue bisa ngitung berapa banyak yang gue lempar ke saham yang ini. Walaupun iya, dia mungkin secara katalis ada, fundamental bagus, kemudian habis itu technical harganya optimal, tapi bisa saja, selalu bisa saja analisa gue salah. Kalau gue salah, di mana gue harus keluar? Itu yang paling penting itu loh. Jadi bukan, oh yang penting cuan. Mikir cuan melulu gitu. Tapi begitu salah, lu berani hold. Itu salah gitu ya. Itu gue harus katakan itu salah. Kebalik, men. Yang lu harus berani hold itu adalah untung lu. Jangan yang lu hold itu adalah rugi lu. Lu kebayang ya? Ini ambil contoh ya. Lu buy di sini. Gue buy di sini. Harga sama 1 juta misalnya. Ini 1 juta. Oke? Kalau gua nanti harga 1 juta gua naik sampai ke situ, gua sudah untung berapa? Misalnya 1,3. Lu yang tadinya 1 juta sampai sini tinggal 500.000. Ya. Naik sampai ke situ jadi nol. Ya, jadi 1 juta balik. Lu keluar ya cuman dengan 1 juta. Lu udah hilang berapa banyak waktu lu di sini? Yang harusnya dengan 1 juta itu lu dapat lebih banyak lagi. Nah, gua dari situ naik sampai ke atas. Kalau gue jual, itu gue dapat 300.000. Kan lebih optimal mana gitu loh. Ya, lu lihat harganya di situ, maka lu FOMO. Itu trading system yang sering digunakan orang-orang kan. Nah, pertanyaannya, lu pernah nggak mengevaluasi? Udah berapa kali lu begitu? Itu bukan cuma sekali kok retail-retail itu nyangkut di atas. Itu bukan cerita-cerita yang baru-baru terjadi. Itu sudah cerita bangkotan, sudah udah didongengin sama semua engkong-engkong ke cucunya. Berarti udah lama sekali gitu loh. Ya, trader itu selalu FOMO. Begitu dia ngelihat ada yang kincong, dia ngumpul gitu loh. Itu sudah terjadi bukan cuma di saham, itu semua di semua tempat gitu. Ya, oke? Nah, itu lu evaluasi. Cek gitu loh. Kenapa gue harus begini terus? Lu kalau evaluasi, lu punya jurnal, maka lu akan tahu bahwa, oh ya udah, kalau ini semua orang sudah bicara itu, gue nggak mau di situ. Apalagi kalau gue lihat chart dia sudah tegak-tegak begini, oh, gue nggak mau ke situ. Gitu kan? Udah, gue tinggal tunggu. Nah, itu makanya butuh trading system. Trader itu harus ada trading system agar lu dapat harga optimal lu di mana. Bukan cuma modal katanya doang. Sekarang kan cuci tangan semua kan? Ya kan? Nah, apakah sekarang oke, gua udah masuk situ, apakah gue yakin dia akan to the moon? Enggak.
Gua tahu di mana gua harus keluar dulu. Ini yang paling penting gitu loh. Gua tahu kalau misalnya dia tidak terjadi sesuai dengan apa yang gua analisa, gua keluar di mana. Udah clear gitu. Ya, kalau nanti dia turun nih. Oh, udah gua cut di sini. Udah selesai. Gua tinggal pindah ke tempat lain. Gua tinggal pindah yang juga sama dengan frameworknya gua. Ingat ya, trading system itu nggak ada yang 100%. Ya udah itu bagian dari loss, gue nggak usah pusingin, ya gue tinggal pindah ke tempat lain. Banyak kok yang lain-lain tuh bisa dapat pergerakannya. Nah, yang loss yang ini gue sudah rencanakan di mana gue lossnya. Itu kerugian yang gue rencanakan, namanya stop loss. Ya kalau lu nggak punya ini, maka lu nggak akan dapat kesempatan kayak gini-gini gitu. Apakah gue yakin ini si Bumi nanti akan balik lagi situ? Enggak. Gue nggak tahu dia akan balik apa enggak. Tapi yang penting adalah gue bertindak, gue bereaksi. Itu sesuai dengan sistem gue. Tugas trader cuma begitu doang. Reaksi. Reaksi. Ya, bukan memprediksi. Itu peramal. Itu dukun. Gue nggak memprediksi apapun. Gue nggak tahu dia akan to the moon apa enggak. Sekarang dia udah sampai ke area yang gue mau masuk. Oke, gue reaksi. Gue buy. Gitu. Nanti dia akan seperti apa? Ya udah, gue tinggal follow the plan. Gue trading plan gue bagaimana? Oh, gue plannya di situ. Ya udah, gue ikut. Selama dia masih sesuai plan gue tetap di situ. Kalau dia udah berlaku, kok aneh ya, tidak sesuai dengan plan gue, dia kena stop loss, gue keluar. Udah gitu. Sesimpel itu menjadi seorang trader, ya. Tapi masalahnya adalah tidak banyak orang yang mau mengerjakannya. Mereka berpikir adalah, udah ini Bumi nih. Oh, oke. Nanti mungkin 3-4 hari lagi dia akan sampai ke 500. Maunya begitu. Ya, kemudian habis itu ya kan, apalagi yang flexing-flexing sekarang ya. Besok udah pakai McLaren. Ya, nanti habis itu McLaren warnanya apa? Wah, nanti mulai kayak gitu-gitu. Enggak usah. Ya. Oke. Oke, udah. Bumi di sini, Pak. Ini kalau nggak salah gue udah pernah deh. Sebelum dia sampai ke sini aja, masih di daerah sini. Kalau dia turun ke bawah situ, gue baik. Ini daerah gue baik. Ya, berapa ya? 230. Ini yang kalau buy terakhir itu di 188. Itu daerah situ. Oke, udah gue tutup dengan MBMA. MBMA ini pasti nikel kan. Ya, urusannya sama si nikel. Nah, dia udah buy belum? Ini kemarin di sini. Ini gue buang dulu ya. Oh, dia mau tinggi ya. Tapi kalau teman-teman ngambil yang ini aja nih, ya kita anggap agresif aja ya. Ini adalah daerah kita baik. Ya, ini berarti penurunan kemarin ya. Ini turun yang kemarin, bayar di sini. Ya, bayar di sini. Nah, turun yang ini bayang pertama ya. Ini saya buang dulu ya ini ya. Teman-teman lihat ya, ini bayang pertama di sini. Kemudian dia naik, ini udah TP. Kemudian habis itu, buy kedua adalah yang tempat kemarin. Ini masih di wilayah buy nih. Nih, ya. Ini kebetulan dia pullback yang dalam. Ya, berarti harusnya dia kena sekitar 78. Ya, dia pullback yang dalam. Jadi ya udah, ini otomatis teman-teman bisa bisa buy. Buy-nya berarti hari ini harusnya. Ya, kalau kemarin tuh shadow, mungkin lu nggak akan berani masuk. Ya, ini benar jam. Oh nggak, ini pagi. Pagi dia turun drastis ya, tapi siang udah baik lagi kok. Nanti untuk yang lain kita bicara itu deh hari Jumat aja buat tanya jawabnya ya. Hari ini mungkin saya cukupkan. Kita memang fokus untuk bahas si RKAP batubaranya. Jadi semoga harusnya cukup clear ya. Jadi apa yang saya jelaskan itu adalah frameworknya kita ya, dari katalis, kemudian habis itu kita lihat ke fundamental, kemudian habis itu kita lihat technical, kemudian habis itu ya berarti trading plan kan, itu harus ada risk and money managementnya, lu jurnalin. Jangan lupa di jurnal. Ya ini nanti tinggal lihat di jalan. Kan kita udah tahu ya apa yang mau kita lihat progresnya. Progresnya yang mau kita lihat. Kalau udah masuk ya berarti ikutin progresnya. Ya, progresnya semakin mengikuti apa yang lu mau, berarti kan lu harus ada di dalamnya dong. Ya, kalau dia sesuai dengan analisanya lu, berarti lu harus ada di dalam. Ya, bukan turun sedikit kemudian habis itu kabur. Ya, bukan turun dikit kabur. Kan yang penting progresnya. Progresnya sesuai kan. Ya, berarti kan lu harus follow the plan.
follow the plan ya. Nah, itu makanya. Oh ya, sebelum gua tutup mungkin ini ya, teman-teman ya, mungkin harus itu ya, gua harus sampaikan ini. Jadi kita akan buka untuk yang kelas coachingnya di bulan April ya. Nah, ini kenapa ini agak berbeda ya. Gue bukanya cukup jauh ya. Karena gini, kita tahu bahwa di lapangan itu kalau walaupun dia sesuai dengan setup dan lain sebagainya, banyak banyak yang tidak berani untuk mengambilnya. Ya, yang banyak tidak berani karena memang iya di satu aspek kita tahu bahwa ini masalah di psikologi, masalah di mental kan. Karena itulah makanya mungkin untuk yang coaching ini kita agak berbeda. Jadi kita tarik dulu dari sekarang, kemudian habis itu nanti kita akan langsung masukin ke grup ya. Di grup kan kita pakai e-course kan. Jadi selama di grup itu teman-teman udah langsung nonton itu ya. Semua modul-modul itu udah langsung nonton. Kita udah bisa bahas di situ. Kita akan mulai mungkin kan Februari ya. Kelas coachingnya kan di April kan. Nah, Februari Maret ini seenggak-enggaknya gue berharap adalah kita bisa pembentukan mental itu dari sekarang ya. Kalau misalnya kayak jurnal, kayak misalnya ini kalau gue masuk sekarang efeknya seperti apa dan sebagainya. Jadi kita bisa bisa follow up di situ. Kemudian habis itu mungkin penekanannya adalah ke sekitar psikologi, ke sekitar risk dan money management. Ada kan orang ya, kita udah kasih tahu nih market lagi nggak bagus. Ya contoh kayak di emas kan, ini spreadnya lagi gede-gedenya, margin lagi gede-gedenya, udah lebih baik nanti aja dulu lah tradingnya, tunggu si marginnya lewat kan. Ini nggak bisa gitu loh, nggak bisa diomongin, pokoknya mau aja gitu kan, ya sudah itu urusan masing-masing. Tapi kalau di coaching kita maunya adalah mental itu harus dilatih. Jadi lu nggak bisa tiba-tiba langsung jadi tenang begitu. Market lagi gonjang-ganjing, loh kok gue tenang begitu ya? Nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Jadi karena itulah makanya ini mumpung mumpung lagi ada ini kesempatan market lagi gonjang-ganjing begini, eh, kita bisa ngelatih di mental itu. Karena market history always repeat itself. Jadi ini bukan 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 sebuah keadaan yang udah habis itu nggak terjadi lagi. Pasti akan terjadi lagi kemudian gitu. Ini karena itulah makanya di sini ya mental kita itu dilatih. Jadi kalau teman-teman berminat, kita ada early bird sampai 28 Februari ya, tinggal hubungi Yuli seperti biasa ya. Oke. Oke, itu aja teman-teman untuk hari ini. Kita ketemu lagi di hari Jumat yang akan datang ya. Oke, buat teman-teman yang mau tanya-tanya nanti di situ aja ya, baru kita itu ya, lihat itu ya. Lihat itu apa teknikalnya ya. Oke, thank you semuanya. Saya izin pamit. God bless.